Banyak yang bilang, aku susah banget prospek orang. Tapi, tahu nggak? Prospek itu sebenarnya nggak sesulit yang kita bayangkan. Kuncinya ada di cara kamu pendekatan. Kalau kamu terlalu memaksa, orang pasti kabur. Tapi, kalau kamu santai, mereka justru akan penasaran. Ingat, prospek bukan soal gimana caranya orang ini langsung join. Prospek itu tentang gimana caranya kamu menyampaikan manfaat yang kamu tahu, tanpa paksaan. Jadi, sebelum mulai, tanyakan ini ke diri sendiri. Apa yang bisa aku bantu untuk mereka? Bagaimana aku bisa membuat mereka merasa nyaman? Kalau niatmu tulus membantu, mereka akan lebih terbuka. Berikut ini langkah simpel yang bisa kamu lakukan saat prospek. 1. Kenali orang yang kamu ajak bicara. Jangan asal prospek semua orang. Pastikan mereka punya kebutuhan yang sesuai dengan yang kamu tawarkan. 2. Gunakan cerita, bukan langsung jualan. Aku dulu sering banget sakit-sakitan, sampai akhirnya aku coba produk ini, dan ternyata beneran bantu banget. Aku baru tahu ada cara simple untuk dapat penghasilan tambahan, tapi tetap fokus sama kerjaan utama. 3. Tawarkan solusi, bukan barang. Kamu pernah nggak pengen mulai hidup sehat, tapi bingung mulainya dari mana? Aku dulu juga cari cara buat tambah penghasilan tanpa ribet, sampai akhirnya aku ketemu solusi ini. 4. Ajak ngobrol, bukan debat. Dengarkan kebutuhan mereka. Jangan buru-buru menawarkan sebelum mereka selesai cerita. Tanya dengan santai, kamu tertarik nggak kalau aku cerita lebih banyak? Kunci dari semua ini, jangan merasa kamu sedang jualan. Kamu sedang berbagi peluang. Banyak orang gagal prospek karena terlalu cepat membicarakan biaya atau harga. Padahal, orang mau bergabung itu karena mereka paham manfaatnya. Jadi, fokuskan obrolanmu ke apa manfaat yang mereka dapatkan. Bagaimana solusi ini bisa mempermudah hidup mereka. Kalau mereka sudah paham manfaatnya, soal harga biasanya akan terasa ringan. Prospek itu nggak perlu bikin stres. Jangan fokus pada hasil, tapi fokus pada proses. Tugas kita adalah membuka jalan, memberikan informasi, dan membantu orang mengambil keputusan. Kalau mereka belum tertarik, itu nggak masalah. Ingat, ini soal membangun hubungan jangka panjang. Jadi, mulai hari ini, jangan takut untuk prospek. Cukup ikuti langkah-langkah tadi, santai, fokus ke manfaat, dan ajak ngobrol dengan tulus. Hasilnya akan datang dengan sendirinya. Semangat! Bersama kita bisa. Yuk, bangun jaringan yang kuat dengan cara yang santai dan menyenangkan. Kepada tim-tim saya, Bapak Ibu yang ada di tim saya, ya, semoga Bapak Ibu ini mau cepat berkembang juga, mau serius di Labgood ya, gak terlalu menunda-nunda untuk terus mengerjakan bisnis Labgood. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa saya bisa bergabung di bisnis Labgood ini? Sebenarnya di awal-awal itu saya hanya bisa dibilang ikut-ikutan saja. Nah, pada saat itu ya saya ikut-ikutan saja, tetapi saya lihat ya di grup itu banyak orang-orang yang begitu antusias ya dengan bisnis ini. Nah, itulah yang membuat saya juga bersemangat ya untuk benar-benar mempelajari bisnis ini ya, mencari tahu lebih banyak mengenai bisnis ini. Kenapa banyak orang yang juga excited ya terkait bisnis ini. Nah, akhirnya saya mulai memahami ya Bapak Ibu bahwa ini adalah bisnis yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa mencapai passive income di sini tuh sebenarnya kalau kita paham ya Bapak Ibu itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya hanya ingin menyampaikan ya, ayo serius mengerjakan bisnis ini Bapak Ibu. Karena bisnis ini tuh bisnis yang jangka panjang ya. Dan kita itu jangan berpikir singkat, kita harus berpikir long term Bapak Ibu dalam bisnis ini. Jangan hanya beberapa bulan ya, atau belum nyampe sebulan udah nyerah gitu. Dan ngenesnya itu saya lihatnya itu hanya karena maintain gitu. Itu mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau masalah terkait maintain itu menurut saya hal yang sangat lucu ya. Karena apa? Kalau diibaratkan kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, pulang pergi kantor dan lain sebagainya, ya, maupun juga kebutuhan di rumah Bapak Ibu ya, pengeluaran kita itu melebihi dari 170.000. Ya, itu istilahnya ya, dalam istilah menurut saya gitu Bapak Ibu. Nah, jadi
kalau hanya yang membuat Bapak Ibu berat itu mengenai maintenance ya, harap didalami apa yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah di bisnis ini karena ada omset royalti global 2% yang akan kita terima ya saat nanti di diamond. Dan juga Bapak Ibu, kenapa saya maupun juga di tim saya itu saya sangat sekali ya menganjurkan untuk serius menjalankan bisnis ini ya, supaya kita punya aset Bapak Ibu ya, aset untuk kita ke depannya. Nah, kenapa demikian ya Bapak Ibu, kita tidak selamanya bekerja ya Bapak Ibu ya. Mungkin saat ini Bapak Ibu dalam pekerjaan di kantor atau lain sebagainya ya, aman-aman saja ya, tapi nggak tahu kita faktor ke depannya, entah pensiun Bapak Ibu ya, atau kita dalam keadaan mungkin sudah tidak pantas lagi untuk bekerja, mungkin masalah kesehatan ya, sudah tidak mampu untuk melanjutkan pekerjaan ya. Selain itu juga Bapak Ibu ya, ini juga ada kaitannya dengan teknologi. Ini mengenai artificial intelligence Bapak Ibu. Apa kaitannya ya? Kalau kita tidak mempersiapkan aset dari sekarang Bapak Ibu, 10 bahkan 20 tahun ke depan ya, dunia ini akan serba digital dan banyak perusahaan-perusahaan Bapak Ibu yang mana akan beralih, yang tadinya mempekerjakan manusia itu akan digantikan oleh mesin, oleh robot ya. Bahkan saya pun juga mencari informasinya seperti buatan robotnya Elon Musk itu ya Bapak Ibu ya, itu sangat bahaya sekali ke depannya ya. Jadi kalau kita tidak punya aset ya, ke depannya itu sangat menyedihkan sekali Bapak Ibu ya, tidak punya persiapan dari sekarang ini ya, sangat menyedihkan sekali ke depannya. Ada juga di konten saya itu saya upload yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya, yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi itu betul adanya ya, bahwa ke depannya itu akan terjadi PHK besar-besaran ya, semua sektor seperti yang tadi saya sampaikan dikuasai oleh robot ya, yang mana banyak perusahaan mengganti manusia, yang dipekerjakan di situ adalah mesin atau robot, AI, artificial intelligence ya Bapak Ibu. Jadi ayolah kita serius ya menjalankan bisnis ini ya. Ini sebagai persiapan aset kita ke depan Bapak Ibu ya. Jangan santai-santai ya, kalau bisa gaspol dalam mengerjakan bisnis ini, gaspol Bapak Ibu. Jangan setengah-setengah. Oke, untuk saat ini ya tetaplah melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja seperti biasanya, tapi kita juga harus di samping itu kita juga harus mempersiapkan aset kita untuk kedepannya ya, untuk anak dan cucu kita ke depannya Bapak Ibu. Dan di sini sudah pasti ini adalah bisnis yang jangka panjang Bapak Ibu ya, karena bisnis ini tuh di industri kesehatan, yang mana di industri kesehatan itu selalu dibutuhkan dari masa ke masa Bapak Ibu ya. Jadi kita sangat beruntung sekali ya berada di bisnis yang sekeren Labgood ini. Selain membantu finansial, juga membantu kesehatan bagi kita yang mengkonsumsi produknya Bapak Ibu ya. Nah, dan untuk Bapak Ibu yang merasa sulit dalam prospek ya, merekrut orang lain ya, jangan menyerah Bapak Ibu ya. Kita di sini harus sabar ya, pelan tapi pasti ya. Yang pasti kita harus tetap gerak ya, walaupun ditolak tetap gerak, tetap prospek ya, karena setiap usaha pasti akan memperoleh hasil ya. Kalau Bapak Ibu belum memperoleh hasil saat ini, Bapak Ibu harus pikir lagi dari usaha Bapak Ibu sebelumnya itu sudah maksimal belum gitu, sudah maksimal atau belum gitu Bapak Ibu ya. Itu harus benar-benar Bapak Ibu selidiki dari kinerja Bapak Ibu di Labgood ini gitu. Jadi jangan nyalahin upline gitu, jangan bilang saya nggak bisa ngerekrut ya. Dan ini juga sangat berkaitan dengan mindset Bapak Ibu ya, pola pikir. Karena kalau di awal pola pikir kita itu sudah berpikirnya sulit ya, hasilnya pun juga akan sulit Bapak Ibu ya, hasilnya juga akan sulit. Kita tidak akan yang namanya memperoleh kemudahan di ujung. Jadi untuk Bapak Ibu yang merasa ya, ataupun berpikiran saya sulit nih ngerekrut, saya takut nih ditolak sama orang gitu, kayaknya saya nggak bisa ngerekrut nih gitu misalnya, jangan berpikiran seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berpikir sebaliknya gitu ya, sebaliknya. Saya menggunakan cara itu ya. Bapak Ibu kira
saya menganggap mudah menjalankan bisnis ini, tidak. Tapi dengan yang tadi saya rubah mindset saya, yang tadinya saya berpikir sulit, yang tadinya saya berpikir nggak bisa, saya rubah, saya bisa. Saya pasti dapat orang. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya saya rubah pola pikir saya tadi. Dan hasilnya saat ini saya sudah berada di goal. Ya memang kita harus punya kepercayaan diri Bapak Ibu. Ya. Lagian ngapain kita nggak percaya diri gitu ya? Ngapain gitu? Kita harus punya ya pandangan di masa yang akan datang itu bahwa kita akan sukses gitu. Jadi sebelum itu terjadi, ya, sebelum kita meraih kesuksesan itu, tentu di awal-awal ini kita harus punya yang namanya kepercayaan diri tadi. Kita yakin kalau kita bisa, pasti hasilnya pun juga akan bagus ke depannya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu semua, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf sekali, bukan maksud menggurui Bapak Ibu. Di sini anggap saja saya hanya sharing gitu ya, apa yang saya tahu itu yang saya sharingkan gitu, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.